Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Palangkaraya tahun 2022. Saya hari ini melaksanakan praktik pembelajaran sebagai kelompok UKIN pada hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022 di SMP Negeri 3 Jamai Selatan, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, di kelas 9B. Sekian dari saya, terima kasih. Materi kita pada bab 3 terkait dengan kedaulatan negara Republik Indonesia, yang mana hari ini merupakan pertemuan pertama kita ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran agar menjadi berkah ya dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa ya, yang nanti dipimpin oleh salah seorang siswa. Ya, siapa yang memimpin? Oke, Al-Wais, silakan pimpin Al-Wais. Sebelum belajar, kita sama-sama berdoa. Dimulai. Sebelum memulai pelajaran lebih lanjut, ya, di atas meja kalian telah tersedia buku cerita pendek, ya. Bapak minta kalian membaca sebagai bahan literasi kita pada hari ini dengan Bapak kasih waktu 3 menit, ya. Silakan dimulai dari sekarang. Sakit ya, semoga akan disembuhkan ya. Kalau saya kan izin ya punya anak kemarin itu lomba materi pelajaran, bukan hanya fokus ke kognitif. Boleh kalian kembangkan diri kalian lebih jauh ke keterampilan yang lain seperti bidang olahraga, kalau ada di bidang kesenian, kalau ada di yang hobi nari ya, kembangkan tariannya. Yang hobi bervlog, kembangkan vlognya. Ya. Artinya apa? Ya, kita belajar ya, bukan hanya untuk semata mengembangkan pengetahuan, ya, tapi
Kalian punya rumah? Punya, ya. Punya tanah? Punya. Apa yang akan kalian lakukan jika orang lain mengambil sebagian dari rumah kalian atau sebagian dari tanah kalian? Apa? Hah? Hah? Lagi? Protes enggak? Protes. Bisa begini? Merati. Email kan? Email. Di rumah. Di rumah itu dia yang berkuasa. Tiba-tiba Natasha datang ke rumahnya, dia yang mengatur. Harus sini. Sekarang perhatikan fotonya ya. KD dan IPK kita hari ini, KD itu kompetensi dasar dan IPK itu indeks pencapaian kompetensi ya. Yang pertama yang kita fokus adalah ke KD 3.3, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun indikatornya menelaah hakikat kedaulatan, membandingkan teori-teori kedaulatan ya. Oke. Lalu indikator apa namanya? Kompetensi keterampilannya memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator yang pertama membuat hasil telaah tentang hakikat kedaulatan. Jadi kalian nanti juga dikasih LKPD, kalian telaah apa sih hakikat kedaulatan? Menurut ahli, ya. Nah, baru kalian simpulkan menurut saya itu seperti apa kedaulatan berdasarkan kedaulatan ahli. Menurut saya kedaulatan adalah apa gitu. Jadi kedua, menunjukkan hasil perbandingan teori kedaulatan. Dibandingkan teori kedaulatan ada 5 teori kedaulatan. Nanti kalian pelajari. Lanjut. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, untuk tujuan pertama spiritual. Setelah proses pembelajaran hari ini diharapkan kalian itu memiliki sikap religius ya, yang ditandai dengan berdoa dan mengucapkan pasal syukur. Kedua, sosialnya kalian memiliki sikap disiplin. Itu tanggung jawab, kerjasama, peduli, menghormati dan saling menghargai. Jadi kalian punya kelompok, kalian saling menghargai, diskusi bagaimana menghadapi teman. Dan yang ketiga, kalian akan mampu menelaah hakikat kedaulatan dengan baik. Bisa nanti kalian telah. Dan yang selanjutnya, yang akan dapat membandingkan teori-teori kedaulatan dengan tepat. Untuk keterampilannya, ya, kalian memaparkan hasil telaah tentang pendidikan kedaulatan, artinya peserta presentasi ini sama satunya presentasi. Oke.
surat izin untuk mendarat. Rentannya wilayah pertahanan dan keamanan udara Indonesia saat ini membuat sejumlah pihak terkait menghimbau pemerintah agar segera membenahi undang-undang tentang penerbangan. Ditemui sebelum mengikuti rapat paripurna di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Tantowi Yahya mengakui perlunya kajian lebih mendalam produk legislasi tersebut untuk semakin mempertegas regulasi dan penerapannya di lapangan. Ya, seperti saya sekarang ini ya, untuk melakukan penguatan di bidang alutsista. Jadi kita bersyukur Sukhoi yang kita punyai sekarang ini ya ternyata bermanfaat dengan baik, memaksa turun pesawat-pesawat yang masuk wilayah jurisdiksi kita. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, Hanafi Rais, menyesalkan pelanggaran yang dilakukan pesawat negara lain dalam 2 pekan terakhir ini. Menurut Hanafi, Indonesia tidak hanya perlu memperkuat pertahanan, namun juga penguatan regulasi dalam penegakan hukum agar pelanggaran kedaulatan tidak terulang. Maka pemerintah, terutama angkatan udara kita, maupun beserta perangkat pertahanan kita yang lain, ya harus bersikap tegas. Jadi urusannya tidak lagi persoalan pertahanan saja, tapi juga soal kedaulatan politik kita. Pemerintah kan punya misi untuk meneguhkan Indonesia sebagai pusat maritim dunia, dan itu artinya berarti wilayah perbatasan kedaulatan kita itu menjadi hal yang sangat prioritas. Koordinator Terbuk TV Pak Umen melaporkan. Dua video tadi ya, apa yang kalian dapat? Video yang pertama membahas tentang apa? Maritim. Ya. Kenapa maritim? Ada masalahnya tadi di video pertama. Kapal Cina memasuki perairan Indonesia. Habis itu, oke. Video kedua terkait pertahanan dan dari video pertama, kenapa kapal Cina masuk ke wilayah Indonesia? Boleh nggak kapal Cina masuk ke wilayah Indonesia? Ya. Kenapa? Karena melanggar apa? Undang-undang tentang apa? Yang jelas adalah melanggar kedaulatan. Ya, sama tadi seperti yang kata Bapak, tanah si A dimasuki oleh si B yang dirinya. Boleh nggak? Boleh, seperti itu, kan? Karena lautnya ada batas-batasnya. Ya. Karena dia melanggar kedaulatan, maka ditangkap, ditindak, dan dihukum. Video kedua terkait pertahanan dan keamanan. Peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pak, di sini membahas tentang kedaulatan dan kedaulatan. Apa sih sebenarnya kedaulatan? Apa yang kedaulatan? Oke. Apa itu kedaulatan? Ya, kekuasaan tertinggi secara singkat kata-katanya, kekuasaan tertinggi. Apalagi? Kalau dikatakan dengan negara, kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam hal apa? Mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri. Tuh, pengertian kedaulatan secara untuk lebih jauh nanti kalian kerjakan bersama kalian sesuai LKPD. Kalian telah di sana. Apa sih kedaulatan sebenarnya? Oke, materi pembelajaran hari ini yang menjadi fokus kita yang pertama adalah hakikat kedaulatan, terbagi menjadi 3, pengertian kedaulatan, sifat kedaulatan, dan bentuk kedaulatan. Sedangkan teori kedaulatan itu ada 5, Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat. Lalu apa tugas kalian bersama kalian? Kalian telah semua ini. Pengertian kedaulatannya apa, sifatnya apa, dan bentuknya itu seperti apa.
Karena yang Bapak sebutkan secara singkat ya, tadi pengertian kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Sifatnya gampang, tunggal, asli, permanen dan tidak dapat dibagi-bagi. Teori kedaulatan ya, bentuknya ada dua, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan kedua. Teori kedaulatan ada 5, kalian cari di buku masing-masing ya. Oke, ini nanti yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Tempat kerjanya yang pertama, udahlah sebelum mulai kegiatan, tentukan ketua kelompok. Nanti kalian tentukan siapa ketua kelompoknya. Disitu kerjakan tugas tentang LKPD, gunakan fasilitas tablet internet untuk menunjang kalian dalam mengkaji berbagai literatur. Jadi kalian gunakan tab kalian atau Chromebook ya untuk mencari informasinya. Disitu presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Nanti kalian presentasi di depan. Ini contoh soalnya nanti yang selesai LKPD ya. Ini yang kedaulatan menurut ahli 1, ahli 2, ahli 3. Sedangkan yang soal kedua, kedaulatan ke dalam, dasar hukumnya apa, bentuknya apa. Kedaulatan keluar, dasar hukumnya apa, bentuknya apa. Oke, selesai.
menaikkan kan, boleh ke ini ataupun kan ini lanjut masing-masing. Silakan Bapak kasih waktu ya sekitar 30 sampai 40 menit lah untuk mengerjakan kalian.
Sapira dari Tribugaha Buka dan Melisa. 1. Penelitian kedaulatan menurut ahli. Menurut Cetyo Nugroho, kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, Bapak buka sesi tanya jawab ya. Silakan untuk setiap kelompok membuat 1 pertanyaan. Ya, pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikannya. Agar Bapak tadi diperhatikan pas kawan presentasi. Oke, untuk kelompok 1 ya, setelah terarahannya atau hasil analisisnya udah lumayan baik. Di sini udah dijelaskan penelitian menurut ahli. Dia mengambil pendapat Setio Nugroho, Harold Lasmi dengan Armstrong. Nah, dan kesimpulannya pun udah dibuatnya. Ini kesimpulan dibuatkan berdasarkan pendapat kelompok ya. Dalam pendapat satu kami sebutkan bahwa kedaulatan dan kekuasaan tinggi yang mengatur perjalanannya pemerintahan satu negara. Ya, simpel, cukup seperti aja kesimpulannya. Oke, untuk penyampaian dan lengkap. Keunggulan, wah keunggulannya lumayan banyak ya, dan temannya juga lengkap. Untuk kedaulatan Tuhan. Oke. Oke, rasa umumnya juga udah ada. Contohnya pun udah lengkap. Oke, demikian untuk kelompok 1 yang hasilnya udah bagus ya, untuk terkait analisisnya dan dikembangkan ke dalam KKP. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Al-Wais, Muhammad Taufik, Lupita Sulistiani, Arsin, dan Desmond. Pengertian kedaulatan menurut para ahli. 1. Pendapat ahli 1. Dr. Kusuma Raja. Kedaulatan adalah suatu sifat yang pasti yang Demikian presentasi dari kelompok kedua ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, ada pertanyaan kelompok 1? Kelompok 1 ada pertanyaan atau tanggapan? Gimana terhadap penampilan kelompok 2? Kelompok 1 belum menyiapkan pertanyaan. Kelompok 3 ada pertanyaan enggak? Satu pertanyaan aja, langsung kita tanya dua aja deh. Gimana tanggapannya? Ya, untuk kelompok 1, kelompok 2 ya, penyajian pengertian menurut ahli udah dijelaskannya. Disimpulkan dia ada 4 ya, Bapak minat 3 dia jawab 4. Untuk pelaksanaannya cukup jelas, dasar hukumnya pun ada. Cuma kedaulatan keluar ya, dasar hukumnya tidak ada ya. Tuh, tidak ada. Contohnya sudah ada. Yang dibahas lakukan saja. Oke. Merasa udah cukup baik juga ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Bobby, Kita, Marian, dan Untuk kelompok 3 ya, sengaja yang untuk yang pertama kan tadi kurang lebih sama ya. Jadi kita fokus ke yang tugasnya masing-masing ya. Kedaulatan apa, kedaulatan apa. Ada pertanyaan untuk lebih mengenal kedaulatan yang dibahasnya, kedaulatan negara. Ada kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3 ya, secara penyajian sebenarnya udah lengkap ya, banyak ya untuk semua
masalah itu sudah lengkap. Cuman cara menyampaikannya kurang jelas. Karena suaranya maklum lah ya, pantang apa ya? Kurang jelas. Ya. Untuk pengertian kedaulatan negara yang Bapak rasa sudah cukup jelas ya. Teorinya pun sudah jelas. Yang membahas tentang kedaulatan negara, sumbernya, Institut Kedaulatan Negara, keunggulan kelemahan. Mana keunggulan kelemahannya Kak? Oh ada. Ya. Bapak rasa cukup untuk kelompok 3 ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kita lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya penelitiannya? Kelompok 1 gimana tanggapannya? Kelompok 2? Kelompok 3? Untuk penyajian ya, untuk kelompok ini lumayan lengkap ya. Contoh kedaulatan ke dalam dia ada 15 item. Untuk kedaulatan keluar ada 15 item, lumayan banyak. Coba kalau disebutkan sebenarnya apa? 1 jam belum selesai. Dasar hukumnya ada 5 ya, udah lengkap. Untuk kedaulatan negaranya, kedaulatan rakyat ya, udah jelas. Teorinya pun udah lengkap. Oke. Untuk penyajian di dalam RKPD Bapak Masa udah jelas untuk kelompok 5, cuman cara penyampaiannya ya, pembacaannya. Oke. Nanti kedepannya untuk diperbaiki. Oke, selanjutnya tepuk tangan untuk kelompok 4. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Julianti, Julia, Salahuddin, Muhammad Jimat Mas Putra, dan Binti. 1. Pengertian kedaulatan menurut para ahli. Pendapat ahli 1, Wirjono Projo Dikoro, Lembagaan Penegak Hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Gimana kejadiannya untuk kelompok 5 dan kelompok 1 pendapatnya seperti apa? Jelas ada. Kelompok 2 Cukup jelas baik. ya, jawaban di sini lumayan lengkap ya, tapi tidak selengkap kelompok lainnya. Ada hal-hal yang masih belum terjawab ya yang ada di LKPD. Artinya belum lengkap, tapi secara penyampaian sudah lumayan baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Apa kendala kalian dalam menjawab permasalahan yang ada di dalam LKPD? Bapak minta kelompok per kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Bagaimana? Nggak ada. Berarti terkait penggunaan internetnya udah lancar. Kelompok 2 tidak ada kendala ya terkait internet lancar. Kelompok 3 oh situsnya kesusahan dari situs. Perlu belajar nanti adik gimana mencari apa namanya, mencari situs-situs yang terkait dengan itu. Soalnya kelompok 3 tadi dia mencari masalah, situsnya cuma satu yang muncul, Brandy, tak ada yang lain. Cari di Google lain, Brandy dua. Kelompok 4 sekarang tidak ada masalah ya. Kelompok 5 dan 2. Oke, baiklah ya, untuk hari ini pembelajaran kita saya rasa keseluruhan sudah sangat
siswa ada terlibat aktif, ya, ada beberapa yang kurang aktif, ya. Untuk hari ini ya berdasarkan pengamatan yang Bapak lihat, ya, untuk kelompok yang aktif itu kelompok 1 dan kelompok 2 semuanya udah aktif serta dirinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan 2. Ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 masih ada beberapa orang siswa, ya, oknum siswa, ya, yang masih kurang aktif sehingga terkendala ke penilaian. Di sini sudah Bapak kasih nilai catatan ujian. Nilai tertinggi 95, ya. Nilai terendahnya kasih 87. Ingat, selain penyajian dan juga keaktifan siswa yang penting. Oke. Sebelum menutup pembelajaran, apa yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini? Kesimpulannya. Hah? Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, hakikat kedaulatan. Apa yang kedaulatan tadi? Kekuasaan tertinggi. Ya. Teorinya ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Tuhan. Kedua, 3, 4, 5. Indonesia mengenai teori apa? Rakyat. Asal hukumnya? Pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Bentuk kedaulatan ada berapa? Ada 2. Ke dalam dan keluar. Kalau mengadakan hubungan diplomatik itu kedaulatan apa? 2. Keluar. Kalau pemilu? Dalam. Ya, kalau gitu ya udah cukup ya kesimpulannya kita. Jadi apa yang bisa kita petik hari ini ya? Pertama, Indonesia yang menganut yang cocok itu menganut kedaulatan rakyat yang berdasarkan undang-undangnya. Ya, macam-macam teori itu ada 5. Tuhan, negara, hukum, raja, dan rakyat. Ya, itu bisa terpilih dalam satu kata itu disebutkan. Selanjutnya untuk evaluasi, ya, evaluasi kita ada soal 10 pertanyaan. Nanti Bapak kirim ke grup, ya. Nanti kerjakannya di grup, ya. Terkait evaluasi kita, ya. Kerjakan di rumah masing-masing di grup. Nanti Bapak kirim, ya. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, materinya membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan. Apa yang harus kalian siapkan? Ya sama. Chromebooknya, internetnya harus disiapkan. Karena kita pembelajarannya ke depannya menggunakan internet, menggunakan Chromebook. Perlahan-lahan kalian sudah bisa menggunakan Chromebook. Nanti belajar sendirian, belajar buat tabel juga. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Jelas. Ya, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya dalam pembelajaran hari ini, ya. Kurang lebihnya sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.